Oke, di kesempatan ini kita akan menerangkan bagaimana menentukan sebuah titik ya. Tapi sebelum kita menentukan titik, kita harus kenali dulu. Ini ada 0 ya. Kita bisa lihat ini ada x aksis, y aksis ya. Titik 0,0 di sini dia. Kemudian ini dari 1 ke kanan sampai ke 17 kamu lihat ya. Ini dikatakan sumbu x positif. Jadi yang sebelah kanan ini sumbu x positif. Sedangkan 0 negatif 1 ke sini ini x negatif. Kalau dia ke atas itu y positif. Ke atas ya. Ini sumbu y tapi bernilai positif nilainya. Kalau dia ke bawah ya, dia bernilai y negatif. Oke. Tadi kamu sudah lihat pembagian dari kuadran. Kalau sekitaran di sini dikatakan kuadran 1. Kenapa? Nilai x-nya ini positif, nilai y-nya positif. Kita buat contohnya ya. Ini titik ya, saya buat titik, umpamanya ini titiknya. Nah, titiknya jelas, nilai x-nya 5 ya, nilai x-nya 5. Kemudian nilai y-nya 2. Ya, makanya titik A ini bernilai sama-sama positif. Nah, gitu dia. Kemudian dia ini titik A ini terletak di kuadran 1 karena dia nilainya sama-sama positif. Kita buat contoh yang di kuadran kedua letak titiknya. Kita buat ini titik B. Titik B ini terletak di kuadran kedua. Kenapa dia terletak di kuadran kedua? Lihat aja, titiknya itu sumbu x-nya bernilai negatif, yaitu negatif 3, y-nya itu bernilai positif 1. Ini dia 1. Jadi kalau ada nanti titik 3,1, negatif 3,1, ini dia kan negatif 3,1. Negatif 3 ini nilai x-nya, ini dia. Nilai y-nya 1, ini 1. Nah, nanti kalau ini menggambar di buku petak ya, udah bisa untuk menentukan letak titik. Kemudian kalau ditanya titik B ini terletak di kuadran berapa? Dia terletak di kuadran kedua ya. Kemudian kita buat contoh yang lain. Ini dia. Ini titik C. Namanya saya buat ini titik C-nya terletak di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga tadi kamu udah lihat syaratnya. Pasti nilai x-nya negatif, nilai y-nya juga negatif. Kalau di kuadran 1, nilai x-nya itu positif, nilai y-nya positif juga. Kalau ini sama-sama negatif. Jadi nanti negatif 1, negatif 4. X-nya dulu ditentukan, lihat dari x-nya. Ini x-nya negatif 1, baru kamu lihat garisnya. Baru ini negatif 4, kamu letaklah titiknya. Itulah dia negatif 1, negatif 4. Jadi titik C ini terletak di kuadran ketiga. Kemudian kita buat contoh kalau dia letaknya di kuadran keempat. Umpamanya ini titik D. Titik D ini, kalau ditanya titik D ini dia terletak di kuadran keempat. Titiknya berapa? Sumbu X-nya 3, ini dia 3. Kemudian sumbu Y-nya negatif 2. Jadi 3, negatif 2. Oke, paham ya? Untuk ini saya rasa kamu bisa untuk menentukan titik. Intinya kamu ingat kuadran 1 di sini, kuadran kedua di sini, kuadran 3 di sini, kuadran keempat di sini. Menentukan titiknya sumbu X, sumbu Y, X negatif, Y negatif. Oke. Tetap semangat, lebih rajin belajar lagi.